Dengar Anya, kau sudah lama berada di camp. Anya, bagaimana kau bertemu Kostya lewat internet? Anya, bolehkah aku menciumnya? Tidak boleh. Dan intinya, jangan sentuh barang-barangku. Semuanya sudah kubilangkan, jangan bicara dengannya. Lihat, dia sedikit gila. Menurutku dia tidak bisa bersama dengan kita. Iya, aku tidak bisa bersama kalian selama kalian jadi pecundang. Tapi, aku bisa membantu kalian. Aku lihat para pemandu sorak tidak bergaul dengan kalian. Iya, itu memang benar. Ya, siapa yang bilang kami pecundang? Kami punya komunitas sendiri dan para pemandu sorak punya kehidupan sendiri. Kami tidak peduli mereka mau bergaul atau tidak. Oh ya, baiklah. Jika kalian mau, aku akan membuat kalian jadi gadis normal yang wajar. Kalian akan taklukkan para pemandu sorak dengan mudah. Kami mau. Hei, sudah hentikan. Apa maksud kalian? Kalian bagian dari komunitasku. Kawan-kawan, kalian dengar itu? Apa yang diajarkan pada para pecundang? Kawan-kawan, jangan khawatir. Dia bukan tandingan bagi kita para pemandu sorak. Nastya, dia datang begitu lugas. Dia menyombongkan dirinya. Dia pikir kalau jadi pacarnya Kostya bisa berbuat semaunya. Teman-teman, aku sudah putuskan. Kalau dia terus bersikap seperti ini, kita akan bawa dan usir dia. Diana, apa maksudmu? Kita harus kembalikan uangnya. Dengar Nastya, uang tidak akan dikembalikan kalau sikapnya buruk. Oh, pemandu sorak sedang apa di sini? Kami? Mereka putuskan untuk memeriksa. Oh, memeriksa. Menguping itu tidak bagus. Ayo minggir, aku mau masuk ke sana. Kostya, aku lihat kau ingin memberi kekasihmu semangka ya? Kami belum pernah melihatmu begitu bahagia. Kau terlihat senang sekali. Kostya, katakan pada Anya, jika dia membuat semua orang menentang kami, maka dia akan berakhir dengan buruk. Iya, begitu dia tiba di camp ini, dia bisa langsung pergi. Dasar kalian ini tukang iri. Ayolah minggir. Anya sudah menungguku di sana. Iya, Kostya, temui Anya dan minta dia untuk turun dari langit. Iya, jika tidak, nanti dia bisa gila. Dan bilang pada Anya siapa yang berkuasa di sini. Jika Anya berpikir dia akan mengubah keadaan di sini, dia salah besar. Mereka itu galak sekali. Tidak, kawan-kawan, apa bisa begitu? Dia membayangkannya seperti itu. Kawan-kawan, bisa kita balas dia? Bagi kita, dia tidak ada gunanya. Kau tahu apa yang dia katakan di kamar para pecundang? Itu berlebihan. Kawan-kawan, kalian dengar apa yang dia katakan. Kita taklukkan para pemandu sorak ini dengan mudah. Kita tidak boleh membiarkan Anya seperti itu, mengendalikan para peserta di camp kita. Jadi kita harus bagaimana? Diam atau bertindak? Kita harus bertindak. Kita semua melewati masa inisiasi untuk masuk ke dalam camp. Tapi aku tidak. Nastya, jangan sampai semua orang tahu. Jika kita tidak melewati inisiasi, jangan katakan pada siapa. Aku paham maksudmu, Diana. Maksudmu kita lempar dia ke dalam kolam di malam hari. Benar sekali, saat Kostya tidur, kita dinginkan kekasihnya. Kawan-kawan, kita ikat saja tangannya. Jadi nanti dia tidak bisa berenang. Nastya, kita akan ada di sana kalau terjadi sesuatu. Inisiasi dengan tangan bebas bukanlah inisiasi. Ini adalah hiburan. Intinya hari ini Anya akan mengerti posisinya. Ya ampun, aku merasa seperti tikus. Diana, bukan tikus, tapi kita yang berkuasa. Oh, ya sudah. Dengar ya, cantik. Aku yang pertama di camp ini dan aku yang berkuasa di sini. Kau harus tahu posisi. Tadinya yang pertama, kau akan jadi yang terakhir. Akulah yang berkuasa di sini. Sayang, semangkanya datang. Bagaimana bisa Kostya mengejarnya? Kostya, pria tidak boleh masuk ke kamar para gadis. Kau mengerti? Oke, Anya, semangkanya aku taruh di sini. Dengar ya Kostya, makan di kamar ini juga dilarang. Hanya para pemandu sorak yang akan melarang. Baik, Anya. Aku tunggu kau di ruang makan ya. Kostya, sikap overprotektifmu mengganggu. Aku akan turun sekarang. Jangan kejar aku seperti itu. Sikap overprotektifnya mengganggu. Kalau Kostya menyukaiku, tidak akan membuat aku kesal. Takdir tidak mendukungmu orang pertama di camp. Aku baca diarimu. Cinta pertama. Jadi kau tidak akan menemukannya di sini. Dia membaca diarinya. Oh, gadis keren. Kau membaca diariku? Wah, apa yang kau baca di sana? Kurang ajar kau ya. Oke, apa kita bebas? Kita sudah dapat. Tidak akan seperti ini lagi. Kalian sudah sering bilang tidak akan seperti ini lagi pada kami. Mereka sudah membuatku kesal. Aku akan bicara dengan mereka sekarang. Patrick, tunjukkan ada apa di sakumu. Tidak ada apa-apa. Cepat kau tunjukkan ada apa di sakumu. Apa kau tidak mengerti, Patrick? Cepat tunjukkan pada Max ada apa di sakumu. Kalau tidak kutunjukkan, memangnya kenapa? Dengar, Patrick, kau mulai membuatku kesal. Kau tidak tahu siapa yang berkuasa di sini. Patrick, minggir. Dengar, aku tidak tahu kau mau apa darinya, tapi tidak ada apa-apa di sakunya. Dengar, buntut, minggirlah. Aku bicara dengan Patrick sekarang. Iya, dengan Patrick. Apa?
Mundur Artyom, siapa yang kau sebut buntut? Karena aku ini juga punya buntut di sini. Bagaimana kalau pecundang? Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka hanya pamer, lupa siapa yang berkuasa di sini. Kalian juga lupa siapa yang berkuasa di sini. Ini campnya para pemandu sorak. Jadi mereka yang berkuasa. Kita semua sama di sini. Kalian paham? Tidak, kalian sudah sangat kurang ajar. Baiklah, kami maafkan Patrick dan kalian berdua. Lihat apa yang kalian lakukan akan dihukum. Kami akan potong buntut kalian hari ini. Buntut? Pemain basket bilang kalau kalian punya masalah. Anya, kau sudah bertemu dengan para gadis di ruangan itu ya? Iya, Kostia. Aku bertemu mereka. Anya, jika ada yang macam-macam denganmu, para pemandu sorak, para gadis itu bilang padaku, aku akan langsung urus mereka. Kostia, tentu saja. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku akan urus semuanya sendiri. Dan sebenarnya aku sudah mulai mengurus semuanya. Anya, aku senang kau datang ke camp ini. Kalau tidak, aku akan menjadi lajang di antara pasangan ini sangatlah berat. Kostia, kau itu manis sekali. Aku setuju denganmu, Anya. Ya ampun, aku sudah muak dengan semua ini. Santai kawan-kawan, hari ini dia akan diinisiasi. Tunggu dulu, di mana para pemain basket? Aku akan telepon mereka sekarang. Kawan-kawan, kita tidak akan lakukan inisiasinya sendiri. Iya, jangan sampai tangan kita kotor. Ada para pemain basket untuk ini. Halo pemain basket, di mana kalian? Kami membutuhkan kalian. Oh ya Kostia, pemain basket dengan seragam hijau terang, siapa dia? Itu pacarnya Diana, dia itu pria jahat dan juga licik. Memangnya kenapa kau tertarik dengannya? Itu sangat sederhana. Aku hanya ingin lebih mengenal para pemain basket. Anya, jangan tanya lagi soal pemain basket. Mereka tipe yang menyusahkan. Kau mau anggur lagi? Kostia, apa aku mungkin tidak menyusahkanmu? Tentu saja tidak, Anya. Para pemandu sorak, kalian memanggil kami. Kami baru saja mengurus para pecundang itu. Hari ini kami akan potong buntut mereka. Smiley, halo. Kami tidak tertarik pada mereka. Iya, intinya ada hal penting soal anak baru itu. Iya, aku tidak dipedulikan. Bro Fasti, kau mau bantu kami kan? Max, Smiley, Bro Fasti, kalian harus bantu kami dalam masalah ini ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Iya. Intinya, anak baru itu tidak boleh lolos inisiasi hari ini. Dia harus dilempar ke dalam kolam malam hari. Apa? Iya, dedikasi. Jadi, kalian mau melakukannya atau tidak? Iya, kami tidak tahu. Semua ini demi kami ya, kami mohon. Baiklah. Baiklah, gadis baru, tunggu pembalasan kami. 2 malam lalu aku masih tidur di sana. Sudahlah, Grusya. Sekarang kita harus tidur di lantai. Kita adalah gadis petarung, tidak bisa tidur di lantai. Apa yang kalian lakukan? Intinya, jika mendengkur, kalian harus tidur di lorong. Grusya, kau sangat beruntung. Besok kau akan kembali ke orang tuamu. Ya, aku akan tidurnya. Intinya, Anya, kau sangat tidak seperti mereka. Kau mau bergabung dengan komunitas gadis petarung? Ke komunitasmu, aku akan buat komunitas sendiri dan akan menjadi yang terbaik. Kau dengar, kenapa? Kita bukan gadis petarung lagi. Lalu siapa? Tidak lama lagi Anya akan menjadi yang pertama. Dan kami akan beritahu siapa kami. Aku benci gadis baru ini. Semua pecundang sudah tidur. Intinya, kita temui para gadis dan diskusikan semuanya. Iya, kita akan beri syarat pada mereka. Iya, ayo. Kenapa kita harus menerima Anya di camp ini? Seandainya aku tahu akan ada banyak masalah, aku tidak akan menerimanya. Apalagi mau tahu. Setelah dia datang, kita tidak punya kehidupan, hanya kesulitan. Astaga, baru 2 hari dia di camp ini. Dan neraka ini tidak akan pernah Para berakhir. pria akan membuatnya menjadi surga. Iya, berenang di malam hari dalam kolam dingin adalah kesenangan surgawi bagi gadis baru itu. Yang terpenting semuanya berhasil. Para pria tidak mengecewakan kita. Para gadis, apa semua masih berlaku? Dedikasinya tidak dibatalkan, kan? Akhirnya. Tidak ada yang akan dibatalkan. Aha, kalau begitu kami punya syarat. Syarat apa lagi? Kita harus beri pelajaran pada gadis baru itu. Bro Fasti, ada masalah apa? Kau janji mau bantu kami kan? Max, aku tidak menduga ini darimu. Begitu kami bicara soal dia harus diberi pelajaran, kau mulai bicara soal syarat. Kawan-kawan, biar mereka katakan syaratnya. Yang terpenting adalah memasukkan 1 orang ini ke kolam. Jadi apa kalian akan setuju dengan syarat kami? Atau kami akan pergi? Iya, kami hanya punya 1 permintaan kecil. Oke, katakan permintaan kecil kalian. Tapi bukan sebesar ini, melainkan sekecil ini. Smiley, katakan permintaannya, ayo. Ini berlaku untuk semua pemandu sorak. Baiklah, karena kami akan membantu kalian, kalian harus maafkan semua kesalahan kami dari sekarang sampai akhir musim panas. Iya. Kami setuju. Lalu apa lagi? Ayo cepat lakukan. Akan kami lakukan. Baiklah kawan-kawan, sekarang pacar Kostia akan paham siapa yang berkuasa di camp ini. Para pemandu sorak. Lihat, mereka semua tidur. Dan gadis baru itu diranjang. Dia pemimpinnya. Ya ampun, biasanya susah yang tidur di sana. Oh, lihat yang kulakukan.
Oh, ada Kenova juga. Kawan-kawan, berhentilah bercanda, kita lakukan tugas. Iya, tunggu dulu. Apakah ini benar-benar Grusha? Bukan, dia itu apel. Ya ampun, ketika tidur dia terlihat jelek. Semua gadis jelek saat tidur. Tapi gadis baru ini tidak terlihat jelek. Gadis baru itu juga jelek. Sudahlah teman-teman, ayo kita bawa dia ke kolam. Iya, ayo kita bawa dia. Aku sudah bawa, ayo kita pergi. Marilah Max, aku akan memberikanmu jalan. Aku diculik oleh para pemain basket. Aku harus mengunjungi Anyaku, semoga tidak ada yang mengganggunya di sana. Kawan-kawan. Apa Anya? Kalian sudah mencuri pacarku ya? Kemari kalian. Ada apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Maaf, pemandu sorak tidak berhasil. Kalian ini bodoh, kenapa kalian keluar? Kostia, kau merusak semuanya. Anya, apa maksud semua ini? Astaga Kostia, para pemain basket ingin menculikku dan kau merusak semuanya. Kawan-kawan, dia naksir pada kita. Dia naksir padaku. Biar kami yang urus. Para pemain basket memang bodoh. Kita jadi harus melakukan semuanya sendiri. Kawan-kawan, berlangganan saluran ini dan beri tanda suka. Tunggu episode yang baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, kita buat rencana kita apakan gadis itu. Biar kami yang urus. Para pemain basket memang sangat Bodoh. Oh, bodoh. Iya, bodoh. Baiklah Max, aku akan memberikanmu jalan. Hei Patrick, minggir. Hei, apa-apaan? Ayo Artem, kau bisa. Aku tidak mengerti, Sal.